baru podcast Sounds of Psychology. Kembali lagi bersama aku, Cegla, sebagai host yang akan menemani kalian pada hari ini. Gimana nih kabar kalian? Jangan lupa ya, siapin asupan buat stay tune di episode kali ini karena bakalan insightful banget. So, happy listening and keep watching. Oke, jadi kali ini kita bakal bahas topik yang sangat relevan nih di kalangan generasi milenial dan Gen Z. Kira-kira apa sih? Oke, jadi ini tuh biasa disebut dengan fear of missing out atau FOMO. Jadi kita di sini akan membahas lebih mendalam lagi tentang FOMO dan gimana sih dampaknya, gimana cara kita menanganinya, dan kira-kira ada nggak sih dampak positif dari FOMO ini. Jadi for your information nih guys, ada beberapa ahli yang menyatakan bahwa FOMO sendiri ini adalah rasa takut kehilangan informasi dari kehidupan orang lain atau yang sedang terjadi pada saat ini. Jadi misalnya nih kayak kita bakalan terus-terusan mantengin medsos buat liatin live update biar kita tuh juga bisa ngikutin hal itu. Misalnya kayak ada temen yang bikin story jalan-jalan atau ikut kegiatan, kita tuh jadi ada dorongan buat ngikutin hal tersebut gitu. Oke, jadi kesimpulannya tuh FOMO ini kayak rasa cemas, ada dorongan ketika kita itu takut banget kehilangan atau ketinggalan sebuah tren atau informasi. Oke, so narasumber kita pada hari ini adalah siapa? Penasaran nggak sih? Yaitu Kak Dea. Hai Kak, boleh nih Kakak memperkenalkan diri dan sapa salam kepada teman-teman. Oke, halo semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Rafael, aku dari angkatan 2023, Fakultas Psikologi ya tentunya. Di hari ini aku berkesempatan untuk memberi materi perihal FOMO di podcast Sound of Psychology yang dimana aku dibantu oleh temanku yaitu Cici. Oke, aku harap nih teman-teman antusias juga ya buat dengerin podcast kali ini karena kita udah kedatangan narasumber yang udah excited dan antusias juga. Oke, langsung aja nih Kak, terkait FOMO nih, gimana sih pandangan Kakak tentang FOMO sendiri? Menurut aku ya, FOMO itu kan kayak dia itu takut gitu ketinggalan tren. Kalau menurut aku sendiri tuh ya kayak pandangan dari lingkungan hidup aku itu, beberapa teman-teman aku tuh pada akhir-akhir ini tuh kayak lagi FOMO banget perihal Labubu. Labubu itu kan kayak gantungan tas yang itu tuh dimana harga dengan bentuknya itu mungkin agak nggak make sense ya, tapi karena itu tuh kayak lagi hype banget sampai para selebgram itu juga pada jualan Labubu ini kan. Bahkan kayak teman-teman itu berusaha mencari kayak gimana ya tempat yang jualan Labubu ini. Padahal itu cuma kayak boneka doang sih, cuma boneka kecil gitu, tapi kayak aku harus punya Labubu gitu. Oke, jadi kalau dari pengalaman pribadi nih, kira-kira pernah nggak sih Kakak merasa kayak ketika melihat postingan atau story teman-teman Kakak muncul kayak rasa FOMO? Kalau dari lingkungan aku sendiri ya, maksudnya dari bios yang aku juga pernah ada di posisi FOMO. Pada saat itu lagi musimnya liburan, musim libur semester yang dimana itu aku tuh nggak bisa liburan karena aku harus jadi panitia ospek kampus. Jadi waktu aku lihat SG teman-teman aku yang pada pulang ke rumah, terus pada liburan ke Malang atau sekedar mendaki gunung tuh, aku kayak FOMO gitu. Jadi kayak aku harusnya juga liburan, kenapa aku harus ngurusin kayak gini gitu. Tapi ya di sisi lain juga ya happy juga itu kalau bisa kontribusi buat ospek kampus. Sebenarnya FOMO itu sering banget ya kita hadapi di kehidupan sehari-hari. Kalau dari saya sendiri juga pernah sih ngerasain yang namanya FOMO ini. Contohnya kayak mendaki gunung nih, kayak teman-teman udah keren banget sih dari gunung. Jadi kayak kita ada, aku juga harus nih biar kelihatan keren. Oke, jadi menurut Kakak nih ada faktor lain nggak sih yang mempengaruhi terjadinya FOMO nih? Kalau faktor lain itu mungkin dari dorongan teman-temannya gitu ya, atau dorongan lingkungan dan dorongan dari psikisnya dia tuh. Mungkin
di saat dia teman-temannya dia punya labu nih ceritanya, terus salah satunya ini belum punya, akhirnya secara nggak langsung kan dia tuh kayak ke pressure buat oh kayaknya aku tuh harus punya labu, gimana caranya itu aku harus punya labu, jadi dia tuh kayak nyari sampai akhirnya dia tuh stres sendiri nggak bisa menemukan labu. Jadi kalau yang sering kita temui kayak dalam suatu perkumpulan entah ya di mahasiswa di mana ini perkumpulannya ada anak-anak tertentu nih kak. Jadi ada salah satu anak yang merasa kurang diterima karena berbeda dari yang lainnya. Itu juga bisa ya kayak buat terjadinya FOMO itu tadi. FOMO itu tadi karena dia kan merasa kayak teman-temanku bisa, kayaknya kalau aku nggak bisa itu kayaknya aku akan dipandang freak gitu loh oleh orang lain gitu, padahal kayak mereka tuh satu circle, terus nggak yang menonjol tuh ada 1-2, karena nggak menonjol itu mungkin dia berpikir bahwa kayaknya aku akan dipikir bahwa kayaknya aku ini kurang deh bersama teman-teman gue. Terus seorang individu orang yang FOMO itu apakah bakalan lebih fokus ke kehidupan orang lain daripada kehidupan dirinya sendiri, padahal sebenarnya itu ada yang lebih penting loh dari itu. Kalau kayak gitu sebenarnya tuh bisa sih, karena di saat FOMO itu kan dia tuh jadiin orang lain untuk barometer gitu loh. Jadi kayak misal dia melihat nih Snapgram atau updatean kehidupan dia ini kayak oh dia kayaknya happy, terus dia bisa jalan-jalan, dia bisa makan di luar setiap hari itu, jadi dia tuh kayak ke orang lain kayak gitu ya, padahal kan kebahagiaan orang lain dan segitu pasti dari natur kan, pasti ya emang sudah jatuhnya seperti itu. Jadi misal kayak menjadikan orang lain untuk barometer hidup itu nggak akan ada habisnya dan kamu tuh pasti bakal capek gitu. Banyak banget sih emang di sekitar kita tuh hal yang bikin FOMO. Kalau bisa kakak nih ya, dari kasus-kasus yang sering terjadi tingkat FOMO-nya para generasi milenial atau Gen Z ini, menurut kakak itu termasuk obsesi nggak sih atau gimana? Kalau FOMO sendiri kan dengan obsesi kan sedikit nggak jauh beda ya, dimana kayak mereka terobsesi untuk mencapai sesuatu atau membeli sesuatu lah kalau pada umumnya akhir-akhir ini ya. Jadi kayak hampir nggak jauh beda sih saat mereka kayak FOMO. Contohnya kayak FOMO mengikuti organisasi gitu. Jadi mereka tuh obses banget untuk ikut organisasi dan kepanitiaan yang banyak, sampai dimana mereka ada di titik kayaknya semua jadwalku ini khas gitu loh. Akhirnya ada beberapa kepanitiaan yang mereka tinggal, akhirnya dia nggak bisa kerja dengan maksimal gitu loh, karena tabrakan itu tadi. Karena obsesinya kayak aku harus bisa tampil di seluruh kepanitiaan. Jadi kayak kepuasan diri gitu ya, kepuasan keren. Kira-kira impact dari FOMO ini di kehidupan kita sehari-hari itu apa aja sih Kak? Kalau impact itu kan ada banyak sih ya kalau FOMO itu. Jadi ada impact positif. Kalau impact positifnya itu kita tuh jadi bisa belajar hal baru. Contohnya kayak ya tadi udah aku sebutin, kayak dia obses banget dan kayak FOMO, teman-teman tuh ikut organisasi dan kepanitiaan. Akhirnya dengan itu tuh dia bisa mencoba hal baru. Contoh kayak oh sekarang aku ini gak bisa apa-apa, tiba-tiba kayak aku jadi PDD, akhirnya aku bisa tahu cara mengoperasikan kamera dan lain-lain. Jadi nggak semua soal FOMO itu dampaknya tuh negatif gitu, ada dampak positif juga. Bener banget sih, jadi di sisi dari dampak negatif FOMO ini ada dampak positifnya. Kalau dari pengalaman saya ini ada juga sih dampak positif dari FOMO sendiri nih Kak. Misalnya kayak saya lihat teman-teman saya di Instagram ikut relawan, jadi relawan volunteer itu saya tertarik untuk ikut ya, tapi lama-lama ketika saya mendalami hal itu saya udah gak kepikiran tuh buat terlihat keren atau gimana, jadi kayak nikmatin banget hal itu, Jadi enjoy ya kegiatan itu. iya. Nah kira-kira kalau misal teman kakak nih ada yang tingkat FOMO-nya udah sangat apa ya? Iya, kira-kira kakak menghadapi mereka tuh gimana sih? Kalau aku di posisi kayak gitu, itu kebetulan tuh udah terjadi di aku ya. Jadi dia itu anaknya tuh FOMO banget, yang dimana kayak dia tuh menjadikan aku dan temanku itu barometer dia untuk hidup, ibaratnya kayak aku sama temanku beli ini, dia tuh juga ikut beli. Dengan apa ya? Aku udah berusaha ngasih tahu kayak nggak semuanya itu harus kamu ikuti, karena ada di satu momen kayak
misal kita beli tas ya pada saat itu, terus aku nih ibaratnya beli couple dengan temanku ini tadi. Nah temanku yang satu FOMO itu kayak nggak mau ketinggalan, akhirnya dia itu kayak berusaha mengejar bahwa kayak aku harus bersama teman-temanku, aku harus bisa beli tas yang sama dengan teman-temanku. Jadi kayak kita udah berusaha menasehati kayak nggak semuanya yang FOMO dan trend hype itu harus kamu ikuti. Mungkin kan kita nggak ada yang tahu kan kondisi keuangan seperti apa, jadi takutnya itu dia memaksakan diri gitu loh, kayak telepon mungkin bisa telepon orang yang kayak aku harus beli tas gitu, padahal kan nggak penting gitu loh, bisa pakai tas seadanya dulu. Itu aja sih kalau dari kehidupan aku sih. Jadi berusaha ngasih tahu kayak kamu tuh harus bisa memprioritaskan yang lebih penting gitu loh, dan jangan berusaha untuk ngasih makan ego kamu dan gengsi kamu. Kalau kayak gitu tuh nggak akan ada habisnya dan kamu pasti akan capek. Jadi sering gini ya, kalau misalnya kita tuh punya pemikiran aku harus ikut ini deh, aku harus produktif, aku harus beli ini, ikut ini, itu justru akan menimbulkan kayak rasa cemas ya, kayak rasa jadinya itu akan mengganggu dia. Dimana gangguan FOMO ini pasti akan berdampak pada kehidupan sehari-hari ya. Dia akan lebih fokus pada dunia maya, kehidupan orang lain, dan pasti akan kayak kurang peduli sama dirinya sendiri ya. Apa sih yang lebih penting dalam hidupku ini tanpa harus kita ikut FOMO. Jadi gimana sih cara menanamkan kayak pada teman-teman bahwasanya tuh ada nih yang lebih penting daripada kita harus membandingkan diri dengan orang lain, mengikuti orang lain. Cara ngatasin kayak gitu tuh mungkin teman-teman tuh bisa lebih kayak fokus ke diri sendiri. Kayak coba kayak mensyukuri apa yang kalian punya. Misal kayak kayaknya aku cuma ikut satu organisasi itu kurang ya, tapi mungkin di sisi lain tuh ada teman kalian yang pengen ikut organisasi tapi dia tuh nggak bisa. Akhirnya kayaknya aku harus bersyukur dia bisa ikut kayak gini walaupun cuma satu, karena ada temanku yang nggak bisa. Terus kayak mencoba kayak refleksi diri gitu ya, sama kayak tadi gitu, lebih mensyukuri apa yang punya dan lebih memprioritaskan kebutuhan yang itu tuh bener-bener urgent gitu. Jadi nggak harus barang-barang nggak penting itu harus dibeli supaya kamu tuh dapat kepuasan terus. Kalau kayak gitu tuh ya akhirnya kan kayak boncos sendiri ya. Akhirnya kan kamu tuh akan merasa nggak puas sama diri kamu sendiri dan berusaha untuk menuruti kemauanmu tadi. Jadi sebenarnya itu tuh nggak boleh terlalu memaksakan diri juga teman-teman buat ngikutin tren atau kehidupan orang lain, karena sebenarnya kita terus fokus sama diri sendiri, dimana kita ada hal yang lebih penting ya yang harus kita lakukan daripada mengikuti kehidupan orang lain. Betul banget nggak sih? Betul. Jadi boleh banget kalau misalnya kakak ngasih tips kepada teman-teman cara menikmati hidup dia tanpa harus terganggu dengan FOMO ini atau tren-tren yang sedang terjadi. Kalau buat aku sih buat ngatasin FOMO itu ya kayak tadi yang aku bilang, aku tuh berusaha kayak mensyukuri apa yang udah aku punya, kayak lingkungan yang aku punya itu udah cukup buat aku. Kayaknya aku tuh udah di titik dimana ini tuh udah anugerah dari Tuhan bahwa hidupku tuh udah cukup enak. Terus aku agak mengurangi penggunaan media sosial, jadi aku nggak terlalu tahu update teman-teman aku gitu. Jadi kayak untuk performuan itu sedikit berkurang karena aku kan nggak tahu kan gimana teman-temanku. Jadi ya sekedar tahunya tuh kayak sehari aku cuma tahu sekali aja gitu. Jadi kayak akhirnya aku bisa fokus ke diri sendiri dan bisa ngabisin waktu sama orang-orang terdekat gitu loh, kayak ya mereka budgetnya ada gitu. Dan ya lebih penting daripada kita harus mantengin kehidupan orang lain, live update dia ya itu pasti nggak penting dan pasti akan mengundang FOMO sih ya. Iya. Terus banget itu karena kayak salah satu faktor utama ya tentang rasa FOMO. Tadi tuh udah dijelasin nih Kak, kalau FOMO sendiri tuh ada dampak positifnya. Kira-kira perbedaan dari FOMO dan termotivasi itu apa sih? Sebenarnya kalau FOMO itu dia tuh kan kayak bener-bener takut banget kan ketinggalan tren gitu. Kalau untuk termotivasi itu dia tuh lebih dampak positifnya itu kayak motivasi dia untuk ikut, kayak dia tuh ingin meraih sesuatu gitu kan. Contohnya kayak dia lagi fokus untuk
satu pertandingan. Di sisi lain dia itu pertandingan itu karena FOMO, tapi di sisi lain dia itu nggak mau pertandingan ini tuh dianggap kayak kamu ikut pertandingan ini karena FOMO ya. Akhirnya dia tuh termotivasi bahwa aku harus menang pertandingan ini supaya kefomoanku ini nggak mubazir gitu ibaratnya. Iya benar banget sih. Jadi di sini tuh kita kan bahwa kita itu semua apa ya, aktivitas dan tren-tren yang sudah terjadi itu kita nggak harus ngikutin hal itu. Kita harus menemukan kebahagiaan kita sendiri, menentukan prioritas, karena setiap orang punya prioritas sendiri ya kayak. Kira-kira pesan kakak nih buat teman-teman tuh apa aja sih terkait dengan kita pada hari ini? Sama aku buat teman-teman yang mungkin masih ada di fase FOMO itu, mungkin kalian bisa coba nikmatin hidup kalian, kayak kurangi penggunaan media sosial lah ibaratnya, supaya yang dimana kalian itu bisa nikmatin waktu dengan orang-orang ternyata kalian, karena kayak kalian menghabiskan waktu dengan pacar kalian atau sahabat dekat kalian itu tuh lebih joy banget gitu loh, karena mereka itu nggak akan menuntut apa ya yang baru-baru banget gitu. Jadi mereka tuh akan menghabiskan waktu kayak contohnya kalian ngabisin waktu dengan sahabat-sahabat lama kalian, akhirnya kan kalian kayak nostalgia, jadi itu nggak akan ada mungkin kayak kamu kok nggak punya lagu gue gitu kan, jadi nggak akan dibahas lagi lagu gue kayak kalau sampai meningkatkan kayak sifat konsumtif juga. Iya, konsumtif lagi, apalagi kalau lagi shopping itu ya 12 itu aduh pasti semuanya tuh mendadak nggak fokus, kayak jiwa warnanya itu tinggi banget biar dapat diskon. Nah yang terakhir nih kak, satu kata buat teman-teman. Kata buat teman-teman yang syukuri ya, umumnya dikurangi. Oke. Kalau pesan kakak sendiri nih dari podcast kita pada hari ini gimana? Pesan aku sih seru banget ya, karena aku bisa sharing sama kamu perihal FOMO ini, karena jujur FOMO ini kan lagi hype banget, maksudnya banyak banget fenomena FOMO ini. Jadi aku seneng banget bisa sharing soal FOMO dan ya sedikit ngasih nasihat kepada teman-teman yang nonton hari ini, karena sebenarnya kita dijauhkan dari FOMO ya, karena kalau gitu kita dua cuma seluruhin FOMO. Kayak apalagi kita anak kos ya, Kayak anak kos, dan anak rantau, anak kos seluruhin FOMO. Iya, makan labu kita nanti. Oke, jadi itu sedikit tentang FOMO nih teman-teman. Oke, jadi karena podcast ini tuh ditayang di YouTube, aku harap kalian tuh bisa komen pengalaman kalian tentang FOMO ini di komenan YouTube ya. Aku tunggu banget nih kalian share pengalaman kalian. Oke, sepertinya podcast kali ini kita akhiri dulu deh, sayang banget. Aku mau berterima kasih sekali sama kakak yang mau datang jadi narasumber. Tentunya juga terima kasih sama teman-teman yang udah mau dengerin. Kita pasti akan bertemu lagi di episode selanjutnya. So, boleh nggak kita bilang sampai jumpa di episode selanjutnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye.